Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu lagi di mata kuliah Sistem Informasi Manajemen. Nah, di minggu lalu kita sudah membahas yang namanya infrastruktur teknologi informasi. Nah, itu ada perangkat lunak, perangkat keras, kemudian penyimpanan. Nah, di bab yang selanjutnya ini kita akan belajar tentang database dan manajemen informasi. Jadi sudah ada perangkat kerasnya, perangkat lunaknya. Nah, kita akan membahas tentang bagaimana penyimpanannya. Oke, kita masuk mengorganisasikan data dalam lingkungan file tradisional. Nah, ini kita akan menggunakan beberapa istilah ya. Istilah dan konsep dalam pengorganisasian file. Nah, setiap komputer itu mengorganisasikan data berdasarkan suatu hierarki yang dimulai dari bit, byte, kemudian berlanjut ke field, record, file, dan database. Nah, di sini kita akan lihat satu bit itu mewakili data yang paling kecil, namanya bit, yang dapat ditangani oleh komputer. Kemudian sekelompok bit itu dinamakan byte, yang mewakili satu buah karakter tunggal yang dapat berupa huruf, angka, atau simbol lainnya. Kemudian sekelompok karakter yang membentuk kata, beberapa kata ataupun serial angka seperti nama ataupun usia seseorang disebut field. Kemudian sekelompok field ini yang saling berhubungan dinamakan record. Nah, ini seperti contohnya nama siswa, mata pelajaran yang diambil, tanggal, serta tingkatan nilai. Kemudian sekumpulan record dengan jenis yang sama dinamakan file. Nah, inilah konsep dalam pengorganisasian suatu hierarki data. Nah, di sini kita bisa lihat contohnya ya. Nah, ini bit itu 0, paling bawah, di gambar 6.1. Kemudian byte itu 0110 dalam ACSI. Ini ada huruf dan angka ya. Kemudian field itu lebih sudah berisi hampir ke kata ya, ada angka dan huruf, itu seperti mata pelajaran, itu IS101. Nah, ini kumpulan dari field tadi masuk lagi, namanya record. Nah, itu sudah ada nomor induk siswa, mata pelajaran, tanggal, dan nilai. Nah, ini jelas ya sampai sini perbedaan bit, byte, field, sama record. Kemudian kita masuk lagi ke file. Nah, file ini gabungan dari beberapa record, namanya file. Nah, di sini ada mata pelajaran, nomor induk siswa, mata pelajaran, tanggal, dan nilai. Ini sudah gabungan dari beberapa, jadi tidak cuma satu. Kemudian yang paling atas yaitu database. Nah, ini sudah kumpulan dari file mata pelajaran, file pribadi, file keuangan. Jadi kalau database ini sudah banyak recordnya. Nah, sampai sini sangat jelas ya, ini contoh hierarki data. Nah, masalah-masalah dalam lingkungan data tradisional. Nah, di sini pada kebanyakan organisasi, sistem cenderung berkembang sendiri di luar rencana perusahaan. Akuntansi, keuangan, manufaktur, SDM, penjualan, pemasaran, semuanya mengembangkan sistem dan file data sendiri-sendiri, jadi tidak terintegrasi ya. Jadi tidak satu mereka punya file sendiri-sendiri gitu kan. Nah, setiap aplikasi tentu saja memerlukan filenya masing-masing dan program komputer untuk beroperasi. Contoh, area fungsional sumber daya manusia mungkin memiliki master file karyawan yang berisi file penggajian, asuransi medis, tunjangan pensiun, daftar surel, dan sebagainya, yang mencapai puluhan atau bahkan ratusan file dan program yang ada. Nah, ini menjadi sangat kompleks ya kalau semua punya data sendiri-sendiri. Nah, kemudian dilakukan namanya pendekatan database untuk mengelola data. Nah, di sini teknologi database banyak menyelesaikan masalah-masalah pada organisasi yang menggunakan sistem file tradisional. Nah, definisi yang lebih luas mengenai database
adalah sekumpulan data yang diorganisasikan untuk melayani berbagai aplikasi secara efisien dengan memusatkan data dan mengurangi penggandaan data. Redundansi. Nah, kemudian sistem manajemen basis data. Nah, ini merupakan sistemnya. Kalau tadi database-nya, ini sistemnya. Atau sering disebut database management system, yaitu perangkat lunak yang memungkinkan suatu organisasi memusatkan data, mengelola mereka secara efisien, dan menyediakan akses terhadap data yang disimpan oleh program aplikasi. Nah, DBMS bertindak sebagai antarmuka antar program aplikasi dan file data secara fisik. Ketika program aplikasi meminta file satu item data seperti gaji bruto, DBMS akan menemukan data tersebut pada database dan menampilkannya lewat program aplikasi. Jadi kita bisa meminta data melalui apapun ya. Misalkan kita mau minta data karyawan, langsung diketik aja. Kita nggak perlu ke bagian SDM. Kita mau minta data keuangan, kita langsung bisa akses. Nah, bagaimana DBMS menyelesaikan masalah-masalah pada lingkungan file tradisional? Nah, DBMS mengurangi redundansi atau file ganda, kemudian inkonsistensi data dengan meminimalisasi file-file yang terisolasi yang berisi data sama. Nah, mungkin DBMS tidak dapat menghilangkan redundansi data secara keseluruhan pada suatu organisasi, namun mereka dapat meminimalkannya. Jadi kalau datanya sama, dia biasanya nggak mau nyimpen, ya sama lah seperti kalian. Sistem sekarang sudah pakai seperti itu semua. Nah, ini contoh gambarnya ya, ada nama karyawan, nomor induk karyawan, nama, nomor jaminan sosial, posisi, tanggal, sampai dengan jaminan kesehatan. Ini database sumber daya manusia ya. Kemudian masuk ke sistem manajemen basis data. Nah, kemudian diketik nama, kita mau lihat tampilan tunjangan. Nah, nanti akan keluar tampilan tunjangannya karena sudah ada sistem basis datanya. Kemudian kita mau nama, nomor jaminan sosial, kita mau lihat gaji bruto dan neto juga akan tampil. Nah, jadi kita bisa memilih untuk tampilannya juga. Nah, kemudian ada namanya DBMS relasional. Seperti apa? Ini DBMS terkini menggunakan model-model yang berbeda untuk memantau entitas, atribut, dan hubungan. Jenis DBMS yang paling populer bagi PC ataupun mainframe saat ini adalah DBMS relasional. Nah, ini contohnya ya. Ada kolom field ya. Ada namanya di sini contohnya pemasok. Nah, di kolom ini ada nomor pemasok, nama pemasok, jalan pemasok, kota pemasok, negara bagian pemasok, serta kode pemasok. Nah, ini barisnya baris record table. Nah, ini file kuncinya itu nomor pemasoknya. Jadi di sini file kuncinya nomor pemasok. Kemudian ada suku cadang. Nah, suku cadang ini ada nomor suku cadang. Ini berisi tentang nomor-nomor jenis suku cadangnya. Kemudian sampingnya nama suku cadang, kemudian harga satuan, baru nomor pemasok. Nah, ini kuncinya. Ini kunci primer, ini kunci yang lain. Jadi ketika nomor pemasok ini diklik, secara otomatis barang tersebut itu dikelola oleh pemasok. Dari mana nomornya diklik akan muncul nama, jalan, kota, negara bagian, dan kode posnya. Nah, ini merupakan DBMS relasional, database management system yang sifatnya relasional. Jadi terhubung antara suku cadang dan pemasoknya. Nah, seperti itu. Kemudian kapabilitas sistem manajemen basis data. DBMS memiliki kapabilitas definisi data untuk menspesifikasikan struktur konten database. Nah, definisi data digunakan untuk membuat tabel database dan untuk mendefinisikan karakteristik field pada setiap tabel. Nah, informasi tentang database ini akan didokumentasikan dalam kamus data
Nah, kamus data itu sendiri yaitu file manual ataupun otomatis yang menyimpan definisi-definisi elemen data berikut karakteristik mereka. Jadi nanti ada kodenya biasanya. Oke, yang selanjutnya yaitu meminta data dan melaporkan. Jadi DPMS itu menyertakan perangkat untuk mengakses dan memanipulasi informasi pada data. Nah, sebagian besar DPMS memiliki bahasa tersendiri yang disebut bahasa manipulasi data atau data manipulation language yang digunakan untuk menambah, mengubah, menghapus, dan mengambil data pada database. Jadi ketika kita menginput, itu bisa menambah namanya ya, kemudian bisa diubah, bisa dihapus, bisa diambil atau di-copy datanya untuk disimpan ke yang lain. Nah, kemudian yang selanjutnya bagaimana kita merancang database. Nah, untuk merancang database, kita harus memahami hubungan antara data, jenis data yang dikelola pada database. Bagaimana data tersebut akan digunakan, serta bagaimana organisasi perlu diubah untuk mengelola data dari perspektif lengkap keseluruhan perusahaan. Nah, makanya perlu adanya namanya normalisasi dan diagram relasi entitas. Nah, rancangan konseptual suatu database menggambarkan bagaimana elemen-elemen data pada database dikelompokkan. Nah, proses perancangan tersebut mengidentifikasi hubungan antar elemen data dan cara paling efisien dalam mengelompokkan elemen-elemen data untuk menjawab kebutuhan informasi suatu organisasi bisnis. Nah, proses tersebut juga mengidentifikasi data-data ganda dan mengelompokkan elemen-elemen data yang diperlukan untuk program aplikasi yang spesifik. Nah, sekelompok data diorganisasikan, diperbaiki, dan didistribusikan secara lancar sampai hubungan logis antara seluruh data pada database tampak jelas. Jadi ada hubungan logisnya nanti, sama seperti DBMS relasional. Kita lanjut. Nah, ini contohnya ya. Ini gambar 6.7. Relasi untuk pesanan yang tidak dinormalisasikan. Nah, ini masih acak-acakan ya. Ada nomor pesanan, tanggal pesanan, nomor suku cadang, nama suku cadang, harga unit, kuantitas suku cadang, nomor pemasok, nama pemasok, jalan pemasok, kota pemasok, negara pemasok, dan kode pos. Nah, relasi yang tidak dinormalisasikan berisi kelompok yang berulang. Contohnya, terdapat banyak bagian suku cadang dan pemasok untuk setiap pesanan. Hanya ada satu, hubungan satu dari satu nomor pesanan dan tanggal pesanan. Jadi nanti beda-beda. Kemudian kita kelompokkan atau namanya ini dinormalisasikan yang dibuat dari pesanan. Nah, contohnya suku cadang itu ada apa saja? Pertama kuncinya nomor suku cadang, nama suku cadang, harga, dan pemasoknya. Kemudian ada lini barang, itu file kuncinya nomor pesanan ya, nomor suku cadang, kemudian kuantitas suku cadang. Kemudian pemasok, nah itu ada tadi ya, nomor pemasok, nama pemasok, alamat pemasoknya apa saja. Kemudian pesanan itu ada nomor pesanan dan tanggal pesanan. Nah, ini sudah diklasifikasikan atau dinormalisasikan, jadi kita lebih enak. Nah, setelah normalisasi, relasi pesanan yang awal sudah diperinci ke dalam 4 relasi yang lebih kecil. Ada relasi pesanan hanya tinggal 2 atribut. Sedangkan relasi lini barang dikombinasikan atau disatukan yang terdiri atas elemen-elemen nomor pesanan dan nomor suku cadang. Nah, ini lebih ringkas ya kalau sudah dinormalisasi dan lebih tertata. Oke, paham ya sampai sini? Kita lanjutkan lagi. Memanfaatkan database untuk meningkatkan kinerja bisnis dan pengambilan keputusan. Nah, organisasi bisnis menggunakan database mereka untuk memantau transaksi dasar
seperti membayar pemasok, memproses pesanan, memantau pelanggan, serta menggaji karyawan. Akan tetapi mereka juga membutuhkan database untuk menyediakan informasi guna menjalankan bisnisnya dengan lebih efisien, serta membantu manajer dan karyawan membuat keputusan yang lebih baik. Jadi kalau data-data itu tersebut dirapikan, itu akan menghasilkan informasi yang sangat baik untuk pengambilan keputusan. Nah, kemudian tantangan dalam menangani besarnya volume data. Nah, organisasi bisnis tertarik dengan data besar karena mereka dapat melihat pola yang lebih berbentuk dan anomali-anomali yang lebih menarik ketimbang data kecil. Kalau data kecil ya seperti itu aja, tapi kalau data besar ada banyak hubungannya nanti. Nah, di sini yang berpotensi memberikan wawasan baru tentang perilaku pelanggan, pola cuaca, aktivitas pasar saham, serta fenomena lainnya. Bagaimanapun, untuk memperoleh nilai bisnis dari data-data tersebut, organisasi memerlukan perangkat dan teknologi baru yang mampu mengelola data non-tradisional beserta data perusahaan mereka. Nah, solusinya menggunakan database management system. Oke, kita masuk lagi infrastruktur ya. Untuk database ada namanya data warehouse dan data mart. Apa itu data warehouse? Data warehouse yaitu data yang menyimpan data historis dan data terkini yang berpengaruh bagi kepentingan pengambilan keputusan di seluruh perusahaan. Data tersebut ditujukan bagi banyak sistem operasional transaksi-transaksi penting seperti sistem penjualan, data pelanggan, manufaktur, serta data dari transaksi website. Kemudian selanjutnya yaitu data mart. Kalau data mart ini bagian dari data warehouse. Jadi ini bagiannya data warehouse yang diringkas atau dikhususkan untuk penanganan jenis-jenis data tertentu pada database yang terpisah untuk kelompok pengguna yang telah ditentukan. Jadi nanti dipisah ya, datanya lebih detail dari itu. Kemudian ada namanya Hadoop. Nah, ini kerangka open source yang dikelola oleh Apache Software Foundation. Ini ada pasti kalau kalian buka Windows nanti Apache ini. Yang memungkinkan pendistribusian proses data berkapasitas besar secara paralel pada komputer-komputer berbiaya terjangkau. Hadoop ini terdiri atas layanan pokok Hadoop Distribute File System atau HDFS untuk menyimpan file data dan MapReduce untuk pemrosesan data paralel dengan tampilan grafis yang tinggi. Nah, selanjutnya yaitu komputasi dalam memori. Nah, ini cara lain untuk memfasilitasi data yang besar adalah dengan menggunakan komputasi dalam memori yang sangat mengandalkan pada memori utama dari komputer. Ya ini komputer main memory atau RAM ya biasanya untuk data penyimpanan. Nah, ini DBMS yang konvensional menggunakan sistem penyimpanan disk. Kalau dulu, sekarang hard disk ya sudah. Kemudian platform analitis. Nah, ini yang begitu penting ya, karena ini untuk analisis data nanti. Nah, para vendor database komersial telah mengembangkan platform analitis berkecepatan tinggi yang terspesialisasi dengan menggunakan baik teknologi terkait maupun yang tidak terkait yang dioptimalkan untuk menganalisis kumpulan data yang besar. Jadi kalau sudah menggunakan platform analitis, kita bisa menarik kesimpulan terkait persentase, hubungan antar data. Nah, itu menggunakan platform analitis. Nah, ini contoh penggunaannya ya. Di sini di gambar 6.10 itu komponen-komponen dari data warehouse. Ada data operasional, data historis, data mesin, data web, data video, audio, data eksternal. Kemudian dikumpulkan lagi, ada namanya cluster Hadoop. Nah, ini mengklasterkan tadi, membagi. Kemudian kalau yang data operasional langsung bisa diekstrak ya, masuk ke data warehouse.
Ini ada klasternya, kemudian ada data mart, itu bagian dari data warehouse. Nah, di situ kita lihat para pengguna kausalnya, ada query, laporan dashboard, itu data mart. Itu bisa dipilah. Nah, ini pengguna kasual tuh orang biasa ya, jadi karyawan biasa yang menggunakan ini. Nah, kemudian ada platform analitis, nah ini sudah menganalisis data. Di sini penggunanya beda. Nah, sama ada query, laporan, OLAP, sama data mining. Nah, ini penggunanya para pengguna power, ini biasanya para manajer, karena dia sudah menganalisis data. Nah, di sini, suatu infrastruktur intelijen bisnis kontemporer menampilkan kapabilitas dan perangkat untuk mengelola dan menganalisis kuantitas tipe data yang berdasarkan besar dan berbeda-beda dari berbagai macam query yang mudah untuk digunakan dan perangkat laporan bagi para pengguna bisnis kasual dan serangkaian perangkat analitik yang lebih canggih bagi para pengguna power, biasanya di sini para manajer. Nah, kemudian kita lihat bagaimana perangkat analitis ini bekerja. Nah, ada hubungan, pola, dan tren. Nah, ini ada pemrosesan analitis online atau OLAP. Jadi bagaimana jika Anda ingin mengetahui berapa banyak yang terjual dalam tiap wilayah penjualan Anda dan membandingkan hasil yang sebenarnya dengan penjualan yang diproyeksikan. Nah, ini bisa langsung pakai analytical OLAP ya, jadi online nanti. Jadi tempat barang ini terjual berapa di wilayah mana, istilahnya target dan rencananya berapa, nanti dibandingkan. Oke. Setelah proses analitis online atau OLAP, nah ini ada namanya data mining. Kalau data mining ini lebih terdorong pada penemuan. Nah, data mining memberikan wawasan pada korporat atau perusahaan data yang tidak dapat diperoleh dengan OLAP, dengan menemukan pola-pola yang tersembunyi serta hubungan dalam database yang besar dan aturan menarik kesimpulan dari mereka yang memprediksikan perilaku pada masa yang akan datang. Nah, ini agak pola ya. Jadi saya dulu pernah punya klien itu perusahaan plastik. Nah, perusahaan plastik ini memproduksi plastik es. Nah, tapi plastik es ini kan biasanya lakunya harusnya di musim kemarau. Tapi nggak tahu kenapa lakunya itu di musim penghujan. Jadi kalau musim hujan penjualan plastik es ini sangat tinggi katanya. Nah, ini salah satu data mining. Jadi ada pola tertentu. Nah, itu diperoleh dari tadi. Nah, ini contoh data multidimensional ya. Ini ada produk diproyeksikan dalam bentuk gambar ya. Nah, di sini ada yang atas itu aktual dan proyeksi. Kemudian yang bawah itu ada jenis barangnya. Itu ada mur, baut, cincin penutup, sama skrup. Nah, kemudian yang bawah itu wilayahnya. Jadi nanti akan kelihatan. Bisa dikasih angka atau enggak grafik. Nah, di sini model data multidimensional seperti ini. Nah, ini tampilan ini menunjukkan wilayah. Jika memutar kubus 90 derajat, permukaan akan menunjukkan versus proyeksi penjualan dan aktual. Jika Anda memutarnya lagi 90 derajat, maka Anda akan melihat wilayah versus proyeksi penjualan dan penjualan aktualnya. Serta tampilan-tampilan lain yang memungkinkan. Jadi ini untuk tampilannya seperti ini. Nah, kita masuk ke text mining dan web mining. Nah, ini perangkat text mining ini terkait penelusurannya. Sekarang tersedia untuk membantu bisnis dalam menganalisis data tersebut. Alat-alat bantu dapat mengekstrak elemen-elemen kunci dari rangkaian data yang besar dan tidak terstruktur. Kemudian menemukan pola-pola hubungan dan meringkas informasi. Nah, penemuan serta analisis pola dan informasi ini yang bermanfaat pada World Wide Web yang disebut web mining. Bisnis yang akan beralih kepada web mining untuk membantu mereka dalam memahami perilaku konsumen,
melakukan evaluasi keaktifan situs web tertentu atau kuantitas keberhasilan suatu kampanye pemasaran. Nah, contohnya ya, kita bisa melihat ketika ada proyeksi barang yang sering dibuka itu yang mana. Nah, itu bisa terlihat. Apalagi sekarang ada algoritma. Misalkan kalian sering ke toko online, bukanya mau beli sepatu, yang dibuka sepatu. Ketika kalian membuka Kompas atau mungkin situs berita lain, akan muncul sepatu. Ketika membuka misalkan Instagram juga sepatu. Itu salah satu bentuk dari web mining. Nah, selanjutnya yaitu mengelola sumber data. Nah, di sini menetapkan kebijakan informasi. Nah, ini terkait dengan pengendalian. Besok kita juga akan membahas ini. Ada kebijakan informasi, menentukan aturan organisasi dalam pembagian, penyebaran, perolehan, standarisasi, klasifikasi, dan penyimpanan informasi. Nah, siapa yang bertanggung jawab? Ada namanya administrasi basis data. Nah, itu bertanggung jawab atas kebijakan prosedur yang mengatur data sebagai sumber daya organisasi. Nah, tanggung jawab tersebut meliputi pengembangan kebijakan informasi, perencanaan data, pengawasan rancangan database yang logis, dan pengembangan kamus data, serta memantau terhadap spesialis sistem informasi dan kelompok pengguna akhir dalam menggunakan data. Nah, ini didukung oleh ABM. Biasanya tata kelola terkait dengan kebijakan dan proses untuk mengelola ketersediaan, kegunaan, integritas, dan keamanan dari data yang digunakan dalam suatu perusahaan. Dengan penekanan khusus pada dukungan untuk privasi, keamanan, kualitas, dan kepatuhan terhadap berbagai aturan pemerintah. Nah, ini biasanya terkait dengan aturan pemerintah ya. Ini beda-beda masing-masing pemerintah terkait dengan data. Di Cina itu berbeda, apalagi di Korea Utara ya. Nah, itu lebih ketat lagi untuk tata kelola datanya. Kemudian memastikan kualitas data, ada namanya audit kualitas nanti ya. Jadi nggak cuma istilahnya audit itu keuangan, data itu juga diaudit. Nanti biasanya menyebarkan survei. Ini benar nggak datanya, sudah sesuai nggak basis datanya. Nah, itu nanti mengevaluasi data. Nah, audit kualitas data diselenggarakan dengan melakukan survei keseluruhan file data. Jadi nanti kalau kalian ngisi, itu biasanya disuruh ngisi data apa yang dibutuhkan, sudah sesuai belum. Nah, biasanya disurvei. Kemudian pembersihan data. Nah, nanti ada namanya big data, ada namanya dead data nanti. Data-data yang tidak terpakai juga harus dibersihkan. Nah, dikenal dengan data scrubbing, terdiri kegiatan mendeteksi, mengoreksi data yang tidak benar, tidak lengkap, dan berlebihan. Nanti akan dihapus. Pembersihan data bukan hanya untuk mengoreksi kesalahan, tapi juga menekan konsistensi di antara serangkaian data yang berbeda yang berasal dari sistem informasi yang terpisah. Itu saja cara mengelola data. Nanti untuk materi selanjutnya ada jaringan, kemudian ada e-commerce, kemudian ada sistem untuk keamanan. Nah, ini nanti kita bahas di bab selanjutnya. Untuk materi yang ini cukup sekian. Nanti kita ketemu di lain kesempatan untuk materi yang berikutnya. Itu aja. Saya akhiri sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.